Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Berbahagia kita hari ini bisa kembali beribadah, memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita menenangkan hati kita mencari tempat yang membuat kita bisa berfokus kepada Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita akan mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan pujian dan hormat kita hanya kepada Dia, Tuhan, Raja di atas segala raja. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah. Berikan hormat kepada Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat. Bagi Raja mulia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat
Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita masuk di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya bagimu, ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang, kami boleh menyembah, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, siapakah kami manusia yang berdosa, sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Kami tahu semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan salah kami, kegagalan kami dalam melakukan kebenaran Tuhan. Kasihanilah kami. Kami mohon Tuhan, biarlah pengampunan di dalam anak-Mu Yesus Kristus boleh memberikan kami perdamaian dan pemulihan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Biarlah hari ini kami boleh bersuka cita, boleh menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang memampukan kami hari demi hari. Sampai hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Mohon Tuhan Yesus yang akan memimpin dan memberkati. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tolong setiap kami yang melayani, kuduskan dan layakkan kami, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami, mereka yang hari ini lemah tubuh. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan penghiburan. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami, setiap mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang akan mengangkat segala beban berat mereka, memberikan kelegaan, bahkan jalan keluar untuk setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami, biar Tuhan memberkati, khususnya ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersama memperingati turunnya Roh Kudus. Kita bersama mengingat hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan dalam kehidupan kita hari demi hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
namamu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Yesus yang memberi kita menang. Di saat Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan datang dan saat kita hari ini memperingatinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, dengan semangat untuk menceritakan akan kebaikan Tuhan, dengan pengakuan bahwa kita hanya percaya kepada Allah yang hidup. Kita menyatakan bersama, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama menyatakan iman percaya kita yang bersama-sama kita ucapkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita minta Roh Kudus memimpin kita dalam berdoa, sehingga di hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Hatiku penuh dengan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus. Baru
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berdoa. Penuhilah jiwa kami dengan damai surgawi, agar ada ketenangan dan sukacita di saat kami berdoa. Tuhan, kami menyerahkan setiap pekerjaan Tuhan di gereja kami Kalam Kudus, khususnya di Kemayoran ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin dan memberkati, baik untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan setiap kami jemaat-Mu. Biarlah kami semua boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh bertumbuh di dalam melayani sesama. Kami boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam pelayanan kesaksian kami. Kami mohon biar Roh Kudus yang menolong kami. Kami juga mohon biar Tuhan memberkati dan menolong setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati untuk penginjil Alvin, untuk penginjil Evelyn Chu, untuk hamba-Mu, untuk setiap pendeta dan juga penginjil di gereja kami Kalam Kudus Surabaya ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap majelis, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, pakailah setiap kami agar menjadi berkat untuk setiap jemaat-Mu. Berikan kekuatan kesehatan, berikan sukacita dalam melayani. Berikan kami kasih yang mempersatukan untuk kami boleh bergandengan tangan melayani. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan dan keluarga kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk apa yang diperlukan oleh gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh mendukung gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati dan tolong majelis dalam mengelola setiap keuangan dan berkat yang Tuhan berikan, agar semuanya ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah kami Kalam Kudus. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin dan memberkati, memakai sekolah ini untuk boleh mempersiapkan anak-anak muda. Mereka boleh menjadi generasi yang benar-benar membangun negara ini dan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati guru-guru, semua karyawan, semua badan pengurus yayasan. Tuhan tolong agar kami boleh bergandengan tangan melayani Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong wali murid kami. Tuhan juga memberkati kehidupan, pekerjaan, dan keluarga mereka. Kami berdoa secara khusus juga ya Tuhan untuk penerimaan siswa baru. Kami yakin Tuhanlah yang akan membawa anak-anak untuk belajar di sekolah kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memakai mereka. Dan Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Dengan segala apa yang diperlukan untuk studi anak mereka, Tuhanlah yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami yakin Tuhan memberkati pemerintah kami, agar mereka boleh melakukan tugas pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk upaya menyehatkan seluruh masyarakat rakyat Indonesia. Tuhan Kau berkati, biarlah pelaksanaan vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga memberkati tenaga medis, berikan kekuatan kesehatan, kesabaran dan kasih untuk mereka boleh melayani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami, semua mereka yang terkena bencana. Kami mohon Tuhan juga kuatkan dan hiburkan. Tuhan yang akan memberkati setiap usaha dalam memberikan bantuan agar boleh diterima dan bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati, menilik kami, agar dalam setiap pergumulan kami boleh tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan bersama dengan kami.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Khotbah pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yosef Theo. Mari kita membuka hati kita agar Roh Kudus menerangi, menyinari hati kita dengan firman-Nya. Dipersilakan Pendeta Yosef untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Senang sekali bisa kembali beribadah bersama-sama dalam satu spirit semangat Pentakosta. Ya, kita beribadah kembali pada minggu hari ini. Dan ada satu tema menarik yang kita mau bahas dari Yohanes 14, yaitu tentang Roh Kudus dan dunia. Roh Kudus dan dunia. Siapa itu Roh Kudus? Dan apa sih sebetulnya korelasinya dengan kita sekalian pada hari ini? Kiranya saudara-saudari semuanya boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan, menguraikannya bersama-sama. Bapa di dalam sorga, berkatilah firman Tuhan. Kiranya kami makin mengerti Roh Kudus dan dunia, Roh Kudus dan kami, Roh Kudus secara personal, apa peranannya di dalam kehidupan kami. Agar hidup kami semakin dibentuk, agar hidup kami semakin diberkati, agar hidup kami semakin dikoreksi. Dan akhirnya agar hidup kami semakin serupa dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada satu ayat yang kita mau baca. Ada dua ayat, tapi satu dulu kita baca, lalu kita uraikan, setelah itu kita lihat ayat yang lain. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 17. Ayat ini singkat tapi padat sekali ya. Yohanes 14 ayat 17. Saya sudah kutipkan di slide. Mari kita lihat bersama-sama. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak
tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata kuncinya apa, saudara-saudari? Kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh yang memimpin kita ke dalam kebenaran, yang membukakan kebenaran. Roh Kudus itulah yang membawa hidup kita kepada kebenaran. Roh Kudus itulah yang membawa kita tahu ini benar atau ini salah. Bukan soal baik, buruk, tapi benar dan salah. Kata kuncinya adalah kebenaran. Mari kita explore lebih dalam, saudara-saudari. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata kebenaran. Dalam bahasa Yunani ada dua kata kebenaran. Yang pertama adalah dikaiosune. Apa itu dikaiosune? Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi righteousness. Apa itu righteousness? Integrity, virtue, purity of life, rightness, correctness of thinking, feeling, and acting. Integritas, kebajikan, kemurnian hidup, kebenaran, dan keselarasan pikiran antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi apa itu righteousness? Apa itu dikaiosune? Dikaiosune. Apa itu integritas? Integritas itu adalah sebuah keselarasan antara yang dia pikir, yang dia omong, dan yang dia lakukan. Satu kata, gitu ya. Itulah righteousness. Dengan kata lain, dikaiosune, righteousness, itu adalah integritas hidup. Hidup yang baik, hidup yang murni, hidup yang selaras antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jelas ya? Tapi kata yang kedua adalah aletheia. Ada dikaiosune, ada aletheia. Aletheia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi truth. Apa itu truth? Disclosure, uncloseness, unconcealedness, kebenaran, keterbukaan, tidak tertutup, dan dia mengungkapkan sesuatu. Menarik ya, saudara-saudari. Truth itu adalah sesuatu yang terbuka. Truth itu adalah sesuatu yang terlihat. Truth itu adalah sesuatu yang gak bisa disembunyikan. Truth itu adalah sesuatu yang mengungkapkan sesuatu. Jadi kalau kebenaran itu diungkapkan, kebenaran itu diajarkan, pasti dia mengungkapkan sesuatu. Ketika kita belajar kebenaran, pasti ada sesuatu dalam hidup kita, pikiran kita, itu diungkapkan. Salah nih. Salah nih. Hati nurani kita berbicara, ini keliru nih, ini salah nih. Kenapa kita bisa tahu? Karena Roh Kudus itulah roh, truth, roh kebenaran. Truth, itu kebenaran yang terbuka, tidak tertutup, tidak tersembunyi. Dan dia mengungkapkan sesuatu. Dalam bahasa Inggris bagus sekali. The state of not being hidden. The state of being evident. Dia membuktikan sesuatu. Truth adalah dasar. Truth adalah esensi. Truth adalah standar kehidupan. Truth tidak boleh bersifat subjektif, tetapi objektif. Terbuka, tidak tertutup, dan dapat diuji. Wow. Antara dikaiosune dengan aletheia. Antara righteousness dengan truth. Ini ada dua perbedaan yang sangat besar sekali. Truth itu adalah sesuatu yang menjadi dasar. Itu adalah standarnya. Itu adalah esensinya, dasar daripada kehidupan ini. Saudara-saudari, dalam mitologi Yunani, aletheia itu adalah dewi kebenaran, kejujuran, dan ketulusan. Nah, Parmenides itu seorang filsuf Yunani memakai istilah aletheia untuk melambangkan kebenaran. Jadi di dalam dunia Yunani itu jelas dikatakan bahwa yang namanya kebenaran itu adalah truth atau aletheia, bukan dikaiosune atau righteousness. Nah, bangsa Romawi menyebutkan aletheia itu sebagai veritas, dan inilah patokan, dan inilah tiang hidup kita. Ya, veritas itu adalah lawan katanya adalah dolos, tipu, atau apate, licik, atau pseudo logoi, atau kebohongan. Menarik, inilah dasar hidup kita. Aletheia, truth, kebenaran. Truth adalah kebenaran sebagai standar. Righteousness adalah integritas. Tetapi truth harus menjadi standar bagi integritas itu. Truth adalah standar untuk righteousness itu.
Truth adalah standar untuk integritas itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 disebutkan, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, Roh Kudus itu adalah roh aletheia. Dia bukan roh dikaiosune, tapi roh aletheia. Artinya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menjadi standar, yang menjadi dasar, yang menjadi esensi dari kehidupan. Dan dari semua kebenaran, dari semua integritas. Standarnya adalah aletheia. Saudara-saudari, apa relevansinya dengan kita saat ini? Pertanyaannya begini, saudara-saudari. Kita ini orang yang righteousness atau orang yang truth? Kita ini dikaiosune atau aletheia? Menarik ya. Kita ini disebut orang yang berintegritas atau kita sebagai orang yang memegang kebenaran. Kita ini dikaiosune atau aletheia. Kita mungkin orang yang berintegritas, tapi berdasarkan apa integritas itu? Saya kira tema yang diberikan ini sangat menarik sekali. Kita orang yang berintegritas, kita orang righteousness, kita orang dikaiosune. Kenapa? Karena kita adalah orang yang kokoh. Karena antara pikiran, perkataan, dan tindakan selaras. Tapi persoalannya adalah pikiran, perkataan, dan tindakan kita itu berdasarkan apa? Standarnya apa? Mungkin kita orang yang berintegritas karena selalu berusaha selaras. Ya, kita pikiran, perasaan, tindakan kita ingin selalu menjadi orang yang konsisten, ya, menjadi orang yang selaras. Kalau sudah ngomong tetap bertahan, walaupun kadang-kadang omongannya salah dan sebagainya. Tapi konsisten dan sebagainya. Integritas, oke. Tapi berdasarkan apa? Integritas tidak boleh berdasarkan subjektif kita, tujuan kita sendiri, maunya kita sendiri, kepentingan kita sendiri. No. Maka korelasinya adalah Anda ini orang yang righteousness atau orang yang truth, kebenaran. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Israel adalah bangsa yang giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, karena mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Artinya apa, saudara-saudari? Artinya Israel adalah bangsa yang berintegritas. Pikirannya, tindakannya, perasaannya selaras. Tapi mereka bukan bangsa yang aletheia. Sebab mereka membangun kebenarannya pada subjektivitasnya sendiri, kepentingan sendiri, semau-maunya sendiri. Seperti kaum radikal. Dia membangun narasinya sendiri, dia membangun basicnya sendiri, dia membangun taksirannya sendiri berdasarkan kepentingannya dan sebagainya. Bukan kebenaran itu namanya, itu pembenaran. Dan betapa banyaknya dalam kehidupan Kristen, kita bukan mencari kebenaran, tapi kita mencari pembenaran. Mari kita bersama-sama koreksi antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kadang-kadang kita merasa, saya melihat sedihnya. Mengapa kekristenan jadi begitu banyaknya denominasi, begitu banyaknya berbagai aliran dan sebagainya. Jangan-jangan mereka semuanya adalah yang berintegritas, dikaiosune, tapi bukan aletheia. Karena mereka membangun narasinya, membangun kebenarannya, membangun tafsirannya, membangun alirannya berdasarkan subjektivitas mereka, pengalaman mereka, kebenaran mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Itu sebabnya pertanyaan di hari ini adalah, apakah kita orang yang dikaiosune ataukah orang yang aletheia? Berdasarkan apa integritas kita? Tetapi orang aletheia adalah orang yang mendasarkan hidupnya pada standar, esensi, moralitas, dan firman Tuhan. Bukan pada subjektivitas. Ia selalu objektif, terbuka, tidak tertutup, dan mau diuji. Itu sebabnya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh aletheia, roh bukan roh dikaiosune. Orang-orang yang membangun hidupnya pada aletheia, pada kebenaran. Jikalau dia salah, dia tidak malu untuk mengatakan saya minta maaf dan mulai memperbaiki dirinya. Tapi orang-orang yang berintegritas kadang-kadang dia membangun narasi kesombongannya dengan alasan bahwa saya tetap berpegang teguh pada perkataan saya, tidak mudah diombang-ambingkan dan sebagainya. Betul, Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi bukan itu sebetulnya aletheia. Maka seringkali kita menjadi orang yang berintegritas, tapi dasarnya bukan aletheia.
Roh Kudus adalah roh yang menyadarkan kita untuk selalu menundukkan diri pada standar kebenaran, bukan memakai kebenaran untuk kepentingan kita sendiri. Orang yang aletheia pasti di kayu suni. Orang yang memegang truth pasti dia berintegritas. Dan integritasnya itu berdasarkan apa? Aletheia, berdasarkan truth itu. Orang benar pasti berintegritas. Tetapi orang yang berintegritas belum tentu benar. Perhatikan kalimat ini. Orang yang benar pasti dia berintegritas. Tapi orang yang berintegritas belum tentu dia menjadi orang benar. Orang yang di kayu sune belum tentu dia adalah orang yang aletheia. Tapi orang yang aletheia pasti dia adalah orang yang di kayu sune. Antara truth dan righteousness itu dia bersama-sama. Righteousness berdasarkan basic, dasar, esensi daripada truth. Kalau kebenaran itu membuat Anda menjadi ekstrem, radikal, tertutup, tidak berani diuji, dikoreksi dan sebagainya, tidak bisa menerima perbedaan, maka sudah pasti itu bukan kebenaran sejati. Kita tidak tunduk kepada kebenaran, tetapi kita menundukkan kebenaran. Ya, kalau kita tidak mau diuji, kita bukan tunduk kepada kebenaran. Kalau kita nggak bisa menerima perbedaan, kita bukan tunduk kepada kebenaran, tapi kita menundukkan kebenaran. Karena ada kepentingan-kepentingan di balik semuanya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita melihat sekarang bagian yang kedua. Yohanes 16, 8 sampai 11. Saya sudah kutipkan juga. Mari kita lihat ayat demi ayat. Injil Yohanes 16, 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apa kata kuncinya? Menginsafkan. Kata kuncinya adalah menyadarkan, menginsafkan. Dari kata Yunani elekho. Apa itu elekho? Yang berarti memperlihatkan, menunjukkan, dan membuat akhirnya, oh saya salah. Ting, gitu ya. Nah itulah menyadarkan. Hati kita gelisah, pikiran kita gelisah. Ternyata saya salah. Ting, ada sebuah kebenaran disingkapkan. Dan itulah menyadarkan. Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa artinya? Akan dosa, maka dia harus bertobat dan hidup kembali dalam kebenaran. Kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran, maka penghakiman akan datang untuk dia nanti kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih. Pertanyaan pertama, dengan cara apa Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan, memperlihatkan, dan menunjukkan kesalahan dunia? Yaitu dengan cara teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ada tuh di mana? 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Apa itu? Teaching. Nah, saya sekarang sedang teaching nih. Ya, sedang memaparkan kebenaran, sedang mengajarkan kebenaran dalam ibadah ini. Tapi juga bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi juga menyatakan kesalahan, rebuking, menegur. Waktu Anda mendengarkan, bahkan saya sendiri juga sering kali pada waktu saya berbicara seperti ini, ini mengena saya nih. Oh, ini buat saya sebetulnya dan sebagainya. Rebuking. Tetapi juga untuk correcting, memperbaiki kelakuan. Dan setelah dikoreksi, correcting, dan akhirnya mendidik orang di dalam kebenaran. Bubar nih kebaktian saudara-saudari. Saudara ingat firman Tuhan, Roh Kudus, roh kebenaran, ingat roh aletheia, roh truth, maka Anda keluar dari kebaktian ini, Anda selesaikan kebaktian ini, Anda keluar kepada kehidupan lagi, kehidupan rutin lagi dan sebagainya. Disitulah Anda ada yang berbeda. Hidupnya sama barangkali ya, pakaiannya sama, makanannya sama, perginya, hobinya sama. Tapi semuanya itu adalah training in righteousness. Sekarang sudah ada satu konsep kebenaran. Jadi Roh Kudus bagaimana menginsafkan? Bukan saudara diam di tengah malam atau saudara pergi ke gunung, ayo Roh Kudus berbicara, tegur saya, atau tiba-tiba ada halilintar. Bukan itu.
Tapi bagaimana Roh Kudus menegur Anda? Bagaimana Roh Kudus menginsafkan Anda? Menginsafkan Anda dan saya. Setiap minggu kita dengar khotbah, itu Roh Kudus menginsafkan kita. Setiap pagi kita membaca firman Tuhan, itu Roh Kudus sedang menginsafkan kita. Disitulah Roh Kudus sedang teaching. Disitulah tentang rebuking. Disitulah mengoreksi hidup kita dan membawa kita di dalam training in righteousness. Saya kira 2 Timotius 3:16 ini menjadi satu pesan bahwa Roh Kudus itu mengajar dan menginsafkan kita lewat membaca. Dan dari bacaan itulah kita tertegur, kita diajarkan, kita dikoreksi, dan kita dididik di dalam righteousness, kebenaran. Pertanyaan yang kedua, siapa yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan? Ya, yang terutama adalah para hamba-hamba Tuhan melalui khotbah, counseling, tapi juga bisa keluarga kita, bisa teman kita, bisa sahabat kita, bahkan alam pun Tuhan bisa pakai untuk menyadarkan kita. Dan itulah karya Roh Kudus, memakai suami, memakai istri, memakai anak-anak kita. Tentu saja suami mengajarkan kebenaran berdasarkan firman Tuhan yang dia baca, berdasarkan aletheia, bukan berdasarkan yang sekedar dikayosune dan sebagainya. Maka ini menjadi poin yang membawa kita ke dalam satu kesadaran di hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita adalah orang yang righteousness, orang yang betul-betul kokoh dan berintegritas. Tapi apakah integritas itu karpe dewe, semaunya kita sendiri? Cuma karena kita nggak mau dibilang sebagai orang yang mencela-mencle begitu ya, kayak pegang teguh perkataan dan sebagainya. Tapi ada banyak integritas itu tidak berdasarkan aletheia. Maka Roh Kudus itu roh aletheia, bukan roh dikayosune. Mari, integritas itu penting. Integritas itu harus, tetapi berdasarkan aletheia, berdasarkan kebenaran. Dan diungkapkan itu semuanya. Terbuka untuk kita. Kita dikoreksi, kita dibentuk, kita dilatih di dalam sebuah dikayosune. Disitulah indahnya kehidupan kita. Karena apa? Karena integritas kita berdasarkan kebenaran. Bisa diuji. Dan kebenaran itu menyingkapkan sesuatu. Yang membentuk kita, menegur kita, melatih kita. Sehingga hidup kita makin hari sedikit demi sedikit terus dipoles, dibentuk dalam kebenaran. Dan itulah fungsi daripada Roh Kudus. Hanya kita manusia yang seringkali mematikan suara Roh Kudus itu. Seringkali kita mengeraskan hati kita. Kita dibentuk, kita ditegur pada waktu kita baca. Kita dibentuk, kita ditegur. Tapi seringkali kita malah menafsirkan yang salah. Kenapa? Ada kepentingan kita di situ. Ada pembenaran untuk diri kita dan sebagainya. Pada waktu Roh Kudus menyingkapkan sebuah aletheia, di situ ada kebenaran yang disingkapkan. Disitulah kita belajar menundukkan kehendak kita. Ya, saya tunduk. Ya, saya belajar. Ya, saya dikoreksi. Ya, saya ditegur dan sebagainya. Saya dilatih. Ya, betul. Tetapi itulah yang membuat akhirnya kita insaf. Kita sadar. Maka dalam ibadah kita, setiap minggu kita ada doa pengakuan dosa. Apa maknanya? Supaya kita membuka hati. Mungkin ada yang salah. Kita diberi ruang dan waktu untuk mengoreksi diri kita. Oh iya, ada sesuatu yang sebetulnya Roh Kudus sudah singkapkan buat kita, tapi kita mengeraskan hati kita. Dan disitulah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ingat, kita harus menjadi orang aletheia. Kita harus menjadi orang yang truth, kebenaran. Dibuka kebenaran itu, membuka kebenaran itu, mengoreksi kebenaran itu. Dan itu bisa diuji. Dan ketika kita merasa kita perlu dirubah, dan kita menundukkan diri kepada kebenaran, itulah orang aletheia. Bukan kita membenarkan diri kita. Kita cari kebenaran, saudara-saudara. Kita bukan cari pembenaran. Mari kita diam bersama-sama. Kita hening bersama-sama. Mari kita rela untuk diajar. Mari kita rela untuk ditegur. Mari kita rela untuk dikoreksi. Mari kita rela untuk dididik di dalam aletheia Roh Kudus, di dalam kebenaran Roh Kudus Tuhan. Semoga di minggu-minggu ini
ketika kita merayakan Pentakosta, Roh Kudus membangun kembali sistem kebenaran, aletheia di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang righteousness. Kita menjadi orang yang senantiasa dikoreksi, diuji, dibentuk, dan makin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tenangkan diri kita, ambil waktu sejenak. Kita berdiam diri dan kita berdoa. Mari kita berdoa agar kita direla untuk dibentuk menjadi orang aletheia. Truth. Bukan sekedar orang yang berintegritas, kokoh, selaras antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Mari kita buka hati dan hidup kita untuk senantiasa Roh Kudus mengajar kita, teaching, menegur kita, rebuking, bahkan mengoreksi kita, correcting, bahkan juga akhirnya melatih, menghidupkan kebenaran itu dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang aletheia. Kalau Roh Kudus mengingatkan dan menyadarkan kita, saya rela untuk dibentuk dan berubah. Bukan terus mempertahankan karena kami merasa orang yang berintegritas. Jangan biarkan integritas kita berdasarkan standar-standar yang lain yang bukan standar aletheia. Mari kita berdiam diri. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah Roh Kudus kepada kami. Karena Roh Kudus itulah yang senantiasa menyadarkan dan menginsafkan kami akan kesalahan pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Roh Kuduslah yang mengoreksi kami ada kesalahan-kesalahan prinsip di dalam hidup kami. Prinsip yang kami bangun yang bertahun-tahun seolah-olah menjadi karakter dalam hidup kami. Tapi kami sadar bahwa itu salah sebetulnya. Kami hanya menjadi orang yang dikayosune, orang yang berintegritas. Tetapi integritas itu berdasarkan subjektif kami, kepentingan kami, bahkan narasi kami. Kami nggak bisa melihat berbeda dengan orang lain. Kami tidak bisa melihat perbedaan. Kami tidak bisa melihat perbedaan-perbedaan. Kami juga tidak bisa melihat orang lain itu sebagai rekan yang mengungkapkan dan menyingkapkan kami. Akhirnya kami bukan mencari kebenaran, tapi kami mencari pembenaran. Dan ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kami pakai untuk pembenaran diri kami. Bukan diri kami masuk dan menundukkan dan takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menafsirkan, bukan berdasarkan kepentingan kami. Tuhan tolong kami semua jemaat. Biarlah Roh Kudus turun dan memberkati mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang truth, orang-orang aletheia, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang siap diuji, orang-orang yang siap dibentuk, orang-orang yang siap dikoreksi, orang-orang yang siap untuk terus dididik di dalam kebenaran. Ya Tuhan, tolong dan berkati kami satu persatu. Terima kasih. Kiranya kami memperingati Pentakosta ini dengan satu semangat. Ya Roh Kudus, teruslah insafkan kami. Teruslah sadarkan kami akan dosa, akan aletheia kebenaran, dan akan penghakiman. Sehingga kami makin takut akan Tuhan. Dan hidup kami makin diberkati. Oleh karena kami menjadi orang-orang aletheia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan yang terindah, yang terbaik buat Tuhan kita melalui persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik, kita mempersiapkannya, kita akan berikan persembahan, dan persembahan bisa diberikan secara langsung ke gereja atau melalui transfer bank dari rekening gereja. Mari kita menaikkan syukur kita dengan meyakini bahwa kemenangan datangnya dari Tuhan. Karena Dia telah datang ke dunia, Dia telah disalibkan, mati, bangkit. Dan saat ini Roh Kudus telah dicurahkan buat kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Mari kita menaikkan syukur dengan sukacita. Puji Tuhan, biarlah persembahan kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Karena kami merasakan segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami memberikan apa yang menjadi berkat buat kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kuduskan, Tuhan boleh pakai untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau menolong kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik seluruh hidup kami, waktu kami, apa yang kami miliki, hanya untuk Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menolong kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, usaha pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati, membuatnya berhasil untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Yosef Theo. Segenap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, mari kita akhiri kebaktian ini. Mari kita tetap mengundang Roh Tuhan mencerahkan kita, membentuk kita, mengungkapkan kebenaran itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam bekerja, berkeluarga, berdagang, berbisnis, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pulanglah dan selalu hidup di dalam kebenaran aletheia, firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Saudara-saudari semua diberkati oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati dengan aletheia, diberkati dengan dikaiosune, diberkati Anda dengan kebenaran, dikoreksi, dibentuk, bahkan terus dididik di dalam kebenaran. Diberkati Anda menjadi orang yang berintegritas berdasarkan kebenaran. Diberkatilah Anda semuanya menjadi saksi Kristus, sehingga setiap orang boleh melihat seluruh perkataan perbuatan, boleh melihat cara dagang, cara kerja, cara sekolah, cara studi, cara berkeluarga, bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah Tritunggal, Allah Immanuel, beserta dengan kamu semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh
baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral. Nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalangkudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalangkudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalangkudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.